Welcome back to 5 Minute Channel bro. Gue Aizen yang bakal jadi guide kalian di channel ini. Dan satu lagi teman gue Catherine. Hai, gue Catherine. Gue dan Karyati bakal nge-review hal-hal yang trending, entah itu makanan, teknologi, lifestyle, dan lain-lain. Catherine bukan Karyati. Bagusan juga Karyati daripada Catherine. Gue potong titik lu. Kali ini kita bakal ngebahas apa nih, Cat? Kita akan bahas 3 peristiwa saat Nabi Muhammad lahir. Pertama, penyerbuan pasukan gajah oleh Raja Abraha. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Ayahnya adalah Abdullah dan ibunya Aminah. Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena saat itu Abraha membawa pasukan bergajah menyerang Ka'bah. Abraha adalah raja kejam dan arogan. Ia menyerang Yaman dan berhasil menguasainya. Ketika ia mendengar orang-orang pergi haji ke Baitullah di Makkah, timbul keinginannya untuk membangun rumah suci di Yaman dengan maksud mengalihkan perhatian orang-orang agar berhaji ke Yaman dan bukan ke Makkah. Beberapa bulan menjelang kelahiran Nabi Muhammad, Abraha dan pasukannya bergerak menuju Makkah hendak menghancurkan Ka'bah. Akan tetapi, Allah menggagalkan penyerbuan itu dengan mukjizat dengan melemparkan batu-batu kerikil panas ke arah Abraha dan pasukannya, sehingga Abraha dan pasukannya hancur. Oh gitu. Terus, Raja Abraham mati nggak ya? Ya jelas mati, itu kerikil neraka bukan tahu bulat. Tahu bulat digoreng dadakan. Nah kan lewat. 500-an halo. Tunggu bang. Bentar ya. Beliin gue goceng. Maaf, habis beli tahu bulat. Dikisahkan oleh Ibni Ishaq, Darul Fiqh, Beirut cetakan pertama, halaman 59-62. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad, Istana Kisra berguncang hingga 14 ruangannya runtuh. Api negeri Persia selalu disembah kaum Majusi saat itu padam seketika. Padahal, sudah 1000 tahun lamanya, api tersebut selalu menyala. Seiring dengan kejadian itu, air danau sawah surut, lembah Samawah kebanjiran. Seorang kepercayaan Kisra bernama Al-Mubizan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Eufrat lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Menurut penafsiran, sebuah peristiwa besar di penjuru Arab akan terjadi. Peristiwa dimaksud tak lain adalah kelahiran Nabi Muhammad. Oh gitu. Saking hebatnya, semua daratan berguncang ya, Kat. Oke, lanjut peristiwa ketiga, Kat. Gue mau makan dulu ya. Sisain punya gue. Maaf ya tadi habis makan. Sekarang kita lanjut peristiwa ketiga kelahiran Nabi Muhammad. Peristiwa hebat adalah keluarnya cahaya saat kelahiran Nabi Muhammad. Cahaya itu keluar dan menerangi ke arah istana-istana di Syam. Jika peristiwa gajah diabadikan Allah dalam surat Al-Fil. Keluarnya cahaya ini diriwayatkan Ibnu Sa'ad dan Imam Ahmad. Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Aminah ibunda Rasulullah berkata, setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya keluar dari jalan lahirnya, menyinari istana-istana di Syam. Dan saat Nabi Muhammad lahir, daratan berguncang menghancurkan berhala di Ka'bah. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Al-Irbad bin Sariyah dengan riwayat hampir sama. Peristiwa ini memberikan isyarat bahwa kelak agama Islam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan sampai ke Syam, saat itu masih di bawah kekuasaan Romawi. Dan sekarang kita kemudian bisa melihat sejarah Syam menjadi negeri Muslim. Baitul Maqdis dibebaskan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan Damaskus menjadi ibu kota khilafah Bani Umayyah. Dan hingga saat ini Suriah, Lebanon dan Palestina menjadi negeri-negeri Muslim. Oh, itu kenapa istana Kisra runtuh ya, Kat? Runtuhnya karena guncangan, gak mungkin karena tahu bulat. Tahu bulat digoreng dadakan. Nah kan lewat. 500-an Habis ini traktir kabur lu ya.